Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan dan yang kami hormati, ibu-ibu para jamaah yang hadir pada sore hari ini, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih berikan kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak sekali. Yang pertama yang kita syukuri tentu nikmat keimanan kita. Kita masih mau untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat, meninggalkan yang salah-salah, mau kita melakukan kebaikan. Datang kita pada sore hari ini ke sini lebih kurang 1 jam. Ini kan nikmat Allah Ta'ala itu. Dan ini akan terasa kapan? Kalau awak mati. Kebaikan-kebaikan ibadah yang kita lakukan ini itu akan terasa oleh kita gunanya kalau lama. Kalaulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terasa penuh ibadah. Ketika sudah sampai ke dalam barzakh, solat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, wirid yang kita kerjakan, ngaji yang telah kita kerjakan, zikir, sedekah, infak, kebaikan akan datang. Nampak sama orang, bangga orang ini. La yanfa'u malun wala malun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya harta yang banyak dan anak-anak yang banyak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan selamat. Kini kau tak nampak ada orang beribadah. Elok awak kan, zikir awak kan, masaji awak, kau solat, sama je orang niat. Sama je satu-satunya. Mau sembahyang awak kini, tak sembahyang kini, zikir awak, ngaji awak, tilawah awak, sama je orang tak mengajinya, orang tak puasa, orang menjahit, bahkan maaf orang maliam sama je. Kenapa Pak Ustaz? Karena di dunia kau macam itu. Yang elok bantu anjak jo, yang anjak bunuh nampak ada orang. Ke dunia. Yang salah kadang betul, kadang yang betul dia ibu bapa tu kadang salah. Elok awak benci manusia, bunuh awak, apa je lagi? Jujur awak kan ada jurang tak suka, tidak jujur awak kan banyak jurang tak suka. Itu dunia. Tapi tak lama, tidaklah.
Dan orang-orang yang beriman itu ibu-ibu, dia bekerja sekarang, berbuat, beribadah, meninggalkan yang salah, bermujahadah dia untuk kebaikan. Untuk siapa? Untuk kampung yang kekal. Untuk kampung kekal di mana tu? Wa bil akhirati hum yuqinun. Untuk itu awak jemaah. Untuk hari akhirat yang kekal, yang yakin awak. Tak boleh tak yakin. Kan ibu yakin bukan? Kalau yakin kan? Yakin awak dari kiamat dengan hari akhirat. Jangan boleh tak, jangan ragu pula awak. Iya tak ya. Jangan iya tak ya. Iyo aku mati sudah. Iyo, jangan tanya juga hati awak. Pokoknya seluruh yang berhubungan dengan hari kemudian, kunci dia yakin awak. Tak bisa, tak lusa, tak minggu depan, tak bulan depan, tak tahun depan, kita akan membuka namanya pintu untuk masuk alam akhirat, namanya kematian. Itu tak bisa dinapi. Akan terbuka pintu itu dah. Allah akan bukanya tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas itu mati. Nonku mati do, mudu mati do, pejabat mati do, orang biasa mati do, miskin mati, kayu mati. Siapa lagi yang nak mati? Yang mulia mati. Apa dia nak mulia? Raja meninggal, Nabi meninggal. Orang-orang yang sudah dulu itu kan mulia-mulia. Rasul mulia, Nabi mulia, ulama mulia, raja mulia, presiden mulia. Orang dulu lah mati ini. Awak menunggu, menunggu mati. Dan tak ada kita punya konsep, punya alasan untuk menolaknya besok kalau datang. Dialah kalau seandainya datang kepada manusia, tidak ada kekuatan manusia untuk menolaknya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah datang ajal kepada kamu seorang, maka tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Sebab meninggal dunia, sakit, meninggal. Yang datang kepada orang sihat meninggal juga. Itunya. Itu makanya dia awak kidiko, awak niyo beramal, niyo awak beribadah, wirid kan, itu agar awak besok menang, selamat. Dunia kau dalam tak lama dan akan berakhir pada waktunya. Dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam diri manusia ini yang raja di dalam diri manusia siapa? Raja dawa. Yang dialah yang menggerakkan manusia, menggerakkan kita siapa? Namanya qalbun. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada namanya segumpal daging, kata Rasul. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadul jasadu kullu wa hiya qalbun, kata Nabi. Kalau yang daging segumpal tu elok, kata Rasul, eloknya, bercahayanya, elok, baik, bagus, maka elok pula lah anggota pada manusia. Mata elok, lidah akan bicara yang elok, telinga mendengarkan yang elok. Kalau eloknya tu, kalau dia sakit, tidak benar, tak baik, maka buruk pula anggota pada manusia. Telinga suku mendengarkan yang salah, mata suku mendengar yang salah, lidah suku bicarakan yang salah dan sebagainya. Ketahuilah olehmu hai manusia, dan yang segumpal itu namanya adalah hati manusia, qalbun, hati manusia. Inilah raja. Maka dia disebut orang, kalau awak elok, yang dibaca hati.
Dia elok kakak tu yo, elok hatinya, hati tu. Dia ibu tu dibantunya awak, ditolongnya awak. Suku matu awak tak sepilih, elok hati ibu tu yo. Hati dia baca. Dia ibu tu kalau awak kalau ada yang buat lewat rumah ini lemparnya yo. Awak kalau ada kambing awak lewat dilemparnya. Jadi buruk hati ibu tu yo, hati dia baca. Hati. Jadi kalau ini elok, elok kita. Kalau dia baik, baik kita. Tapi kalau dia jahat, jahat kita. Kita dia hati. Inilah yang kunci dunia ni, hati ibu. Nak ke mana awak? Hati kunci ya. Nak dunia kau nak elok, hati kunci ya. Dunia kau akan buruk kalau hatinya buat manusia kacau. Pejabat elok kalau hati elok, raja elok kalau hatinya elok, presiden elok kalau hati elok. Inilah yang kita pelajari, kita ketahui namanya hati tadi. Di mananya Pak Ustaz? Dalam diri manusia. Hati tu. Kenapa ibu ni hari kau datang ke cikgu? Karena hati. Ya tak? Dia hati ni. Sebanyaknya manusia kan, kenapa nak orang tak datang? Kena hati ni yo. Hati nak nyawa ni. Kita hati kita kemari. Ni hati kemari. Jadi makanya ibu-ibu yang berbahagia, di hati inilah kunci segala-galanya. Penyakit yang berbahaya, penyakit hati. Ada dua penyakit. Ada penyakit batin, ada penyakit zahir. Ada penyakit badan, ada penyakit batin. Yang paling berbahaya penyakit batin. Apa sebab? Karena kalau awak sakit zahir awak, sakit kurap awak, dikada awak, lumpuh awak, atau stroke bapaknya kaki sebelah, itu tidak salah. Tidak kita berdosa karena itu. Itu namanya penyakit zahir, penyakit badan. Awak sakit kan, awak kena panu, kurap, gatal-gatal, apa lagi? Kudis, cacar. Penyakit yang menjijikkan orang banyak, tapi pada tubuhnya dia kota badan. Nah itu tak berdosa. Tidak awak berdosa dia dah. Jadi orang kalau nya sakit badan tak berdosa. Sakit kepala, sakit mata, telinga, gigi, otak dalam tumor. Pokoknya penyakit zahir itu tidak membuat orang berdosa. Tidak awak masuk neraka dia penyakit badan. Tetapi kalau penyakit batin, inilah membuat orang masuk neraka besok. Apa dia penyakit batin? Hasad, dongki, tak ridho, tak ikhlas, ria, sombong. Itu namanya penyakit batin itu. Hasad, dongki, iri, tak lomak hati dengan orang berhasil. Itu iri nombor. Tak bahagianya kalau orang berhasil tu. Nya lomak dan nyonya berhasil. Kalau ada orang yang hebat dari nyonya tak lomak hati, sakit hati. Kalau orang ada kawannya, tetangganya buat rumah baru kan tak lomak hati. Itu namanya penyakit batin, penyakit di hati. Namanya dengki, iri namanya. Kalau ada orang bertambah nikmat sama orang lain, maka dia gelisah, sakit hati ya. Tak bahagianya dengan orang berhasil, maka namanya SMS. Apa SMS? Senang apa? Kalau orang membalik kulkas, inyo yang kedinginan, inyo yang menggigil. Kenapa? Dia ada penyakit batin tadi. Dia ada di jiwanya namanya dengki tadi, iri tadi. Dan anak Nabi Adam, Kabil dan Khabil, kenapa dia berbunuh-bunuhan? Kenapa Khabil membunuh Habil? Dia ada penyakit dongki tadi.
Di dongki ku ada di jiwa manusia, maka dunia kacau. Perperangan muncul, pembunuhan, ndak bersama-sama, kadang bertahun-tahun, ndak elok semua orang, bermarah-marahan, igik-mu igik. Kenapa? Karena ada namanya penyakit batin, dongki tadi. Aku jangan diberantas. Di hati dia punya. Makanya Kabil ketika Habil itu diterima oleh Allah Ta'ala kurbannya, sedangkan Kabil tidak ada, iri Kabil, tidak senang hati dengan Kabil, Habil, bencinya, sakit hatinya, tidak lama jiwanya. Mencari Habil itu diterima Allah Ta'ala kurbannya, timbul iri dan sebagainya. Dibunuhnya dia kan, ditingkapnya. Itu Habil. Nah itu selalu akan muncul ibu-ibu yang berbahagia kalau selama masih ada namanya penyakit batin. Maka di antara penyakit batin itu namanya hasad atau dongki atau iri hati. Itu contohnya. Itu berdosa. Jadi besok di akhirat, kenapa kamu masuk neraka? Wahai Syanu, karena aku ada hasad, karena aku ada dongki dulu di dunia. Jadi penyakit batin itu membuat orang masuk neraka. Kenapa kamu neraka? Kena sombong. Sombong itu apa? Merasa hebat dari orang. Merasa awak yang betul, awak yang benar, awak yang hebat kan? Orang salah satu orang tidak betul. Kalau penafik awak yang betul, orang salah. Maka namanya adalah sombong. Ada orang sombong karena kekayaan, karena penyakit sombongnya. Merasanya punya piti banyak kan? Sombongnya. Contoh siapa? Korun. Itu karena sombong karena menyakiti. 40 orang tetap orang lelaki mengangkat anak kunci kekayaan korun itu. 40 orang. 40 orang besar mengangkat anak kunci gudangnya. Coba ya. Bukan kunci, anak kunci. Bukan kunci gudang. Kalau kunci besar, kalau kuncinya besar, tapi anak kuncinya. Kan itu kan? Ceteknya kan? Berapa banyak kekayaannya Korun. Dan ketika itu Korun sombong. Ini kekayaan saya karena kerja keras saya. Tidak ada hubungan dengan Musa, dengan Tuhan Musa. Tidak ada gitu orang. Anda tidak zakat dah. Sombong ini. Allah benamkan itu Korun dan kekayaannya ke dalam bumi ko. Iza aradallahu say'an ayakulaku kun fayakun. Kalau Allah berkehendaknya gampang bagi Allah Ta'alanya. Jadilah. Jadi terbenam Korun, terbenam. Dimakan bumi, Korun pakai bumi satu lain. Gampang sama Allah. Menjadikan semuanya. Maka tak boleh sombong-sombong. Tak boleh angku-angku kalau semua menjadi sapu. Ada leceh-leceh sombong yang paling berbahaya. Ada sombong kepada Allah, ada sombong kepada manusia. Tingkat sombong yang paling berbahaya itu ibu sombong kepada Tuhan. Itu paling berbahaya. Apa sombong kepada Tuhan? Tidak niu mengikuti yang Allah perintahkan. Itu sombong namanya. Allah perintahkan sujud, nama sujud. Ibadah. Sedangkan punya Tuhan semuanya. Bumi tempat orang bekerja, orang mencari piti, orang berusaha, orang hidup dan sebagainya punya Allah. Ketika yang punyanya meminta usjudu, sujudlah kamu, kata Allah Ta'ala. Nak niunya sujud, namanya sombong. Apa contoh iblis? Sombong nama itu. Inyo nak niu sujud ke Adam, sombongnya nama. Tapi iblis inyo sama Allah terpatuh. Sedangkan kini manusia awak lemah sebagiannya kadang nak patuh sama Allah Ta'ala. Tak patuh betul. Tak patuhi. Kan lebih parah daripada iblis awak. Allah larang kita jangan lakukan itu. Awak aku yo. Allah perintahkan kita, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi, hai manusia sembah olehmu Tuhanmu yang telah menjadikanmu. Sembahlah olehmu Tuhan. 5 kali je wajibnya, tak banyak dah. 5 kali je. Selebihnya koyo lah. Tapi orang sombong tu nak niu je.
Aqimis solat, dirikan solat, kerjalah dari pagi subuh sampai zuhur, sampai jam 2 boleh kojo lah. Nak meroncah, nak menggalih, nak berdagang, nak pegawai negeri, nak apa boleh kojo kan? Nak menggojek awak, nak mau mobil, silakan. Yang Allah minta, kalaulah sampai gejala waktu masuk zuhur, maka siap-siap kamu. Hai siap manusia. Aqimis solat, untuk apa? Untuk sembahyang. Usjudu, untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Ini namanya orang-orang yang kalau melaksanakan namanya nak sombong. Tapi banyak orang yang nak niyo kadang. Nak niyo yang melaksanakan itu yang berbahagia. Banyak. Di kampus-kampus kadang yang kuliah aja, yang sekolah aja, beraja waktu azan, waktu orang beraja waktu itu tak peduli. Yang sekolah aja, yang beraja aja, yang kuliah aja, orang solat Allahu Akbar, cuek nak ni weh. Ini terjadi sekarang ini punya berbahagia. Jadi pantaslah seandainya kalau banyak terjadi sesuatu yang tak diinginkan oleh manusia pada hari ini. Kenapa? Inyo sama Allah agak sombong, agak aku sekali. Sombong tak pun nak niyo sama Allah, cuek sama Allah Taala sombong. Ada orang kelewat, orang dia, John, awak kan? Ni cuek je. Hendaknya aku kawan dia sombong nama. Jadi kenapa itu sombong nama? Penyakit batin, penyakit hati. Itu namanya penyakit hati. Dia makanya kata ulama, hati manusia itu adalah 3 macam. Ada 3 macam hati manusia, kata ulama. Kata Nabi, al-qalbu sihah wa qalbul marid wa qalbul mayit. 3 kelompok manusia, hati manusia. Yang pertama, hati yang sehat atau qalbun sehat, qalbun yang hidup. Artinya hidup. Apa contohnya hidup hati itu? Kalau hidup itu kan maknanya inyo niyo makan, niyo minum, itu hidup. Kalau hatiku hidup, inyo niyo makan. Apa makanan hati itu? Kuat, dakwah, ngaji, ibadah, siram rohani, tausiah, pengajian. Itu makanan rohani, makanan qalbu itu. Di makanan qalbu itu bukan orang pisang, tidak lope, tapi makanan hati itu adalah ilmu, pengetahuan, pengajian, baca Quran, berzikir, melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu makanan qalbu, makanan hati. Dan hati yang sehat itu yang hidup, tandanya inyo niyo untuk itu. Orang kalau sihat apa tandanya? Nionya makan. Amak sakit mah tidak ada. Amak sakit dia beberapa bulan lah, 3 bulan. Apa dia makan ini? Tahu tak dia makan goreng pisang dan kuih bolu, bakwan, soto, soto padang, sate pedang-pedang. Yang aku sakit sama awak, tapi semuanya teragak sukunya. Itu ragu tu. Ibuku pura-pura sakit ke ada makan. Tak itu. Ya kalau sakit tu kan dia makan. Ibu sakit dia, berapa hari makan apa? Tak niyo lalu aku dulu. Tak amu makan dah. Makan nasi tak niyo. Baik. Goreng tak niyo. Bakwan tak niyo. Soto tak niyo. Apa ibu? Kenapa nak niyo makan? Menunjukkan sakit memang itu sakit. Yakin awak sakit. Tapi kalau umpamanya semuanya ingin, ya sakitnya itu pura-pura sakit. Makannya sehari umpamanya ope kali. Ibu sakit, iya makan makan tak kurang ni. Kalau makan dah sampai itu tak ibu tu.
Jadi kalau sakit itu gejala. Jadi orang kalau sakit batin, sakit hati begitu. Ndak niyo untuk ngaji gitu. Ngaji ndak niyo. Ceramah ndak niyo. Diundang ceramah acara-acara di masjid musola kan ndak datang ndak niyo. Memang menolak jiwanya. Sakit jiwa jadi. Ada ngaji itu ndak niyo. Yasin ndak niyo. Pokoknya ibadah ku malih. Sembahyang apa terlain. Baca Quran apa terlain. Zikir jangan baca. Selawat jauh. Karena jiwa ku sakit ndak nionya tu. Kalau bersalawat hobi. Berabang okey. Lagu okey. India okey. Itu tanda sakit. Selawat dan nyo. Mengaji dan nyo. Itu sakit jiwa. Itu gejalanya dia berbagai sakit jiwa. Inilah yang kita perlu kita ingin kita tengok hati kita rasa nanti sakit hati awak pun tak awak tahu. Maka kadang-kadang awak tu hati sihat, kadang-kadang hati sakit. Ketika kadang-kadang besok merubah keadaan tadi, merubah hatiku sakitnya pun tandanya tadi apa sampaikan? Tak niunya apa? Biasa rajin pak. Solat di waktu, zikir selalu, dakwah, baca Quran, ceramah, suku awak, senang awak. Awak senang ke masjid, senang ke musola, senang ke wiri-wiri. Pokoknya ibadah senang. Pada suatu hari ndaknya senang awak. Niyo ndak niyo awak ibadah. Tiba pemalih, ndak niyo dia ibadah. Kenapa? Sakit kala itu. Sama awak, kadang sihat, kadang sakit, itu manusiawi, sakit. Maka untuk kembalikan sehat, jangan sampai mati hati. Kalau lah mati hati apa ya? Mati apa? Tinggal orang mati. Orang mati itu mau nak niu apa-apa. Dimandikan orang, dikafani orang, dilipit orang tangannya. Bak kata orang senya kan, tanda orang mati. Jadi awak kalau lebih tua hati awak tak dia ngapa-ngapa lah ya bila mati itu. Inilah yang mencemaskan ibu. Jadi hati yang sakit jangan sampai hati itu mati. Maka di dalam agama masalah hati itu ada ubahnya, ada solusinya. Apa ubahnya? Inna kulla sikolatin Zikratun wa inna zikratul qalbi zikrullah. Sesungguhnya semuanya ada obatnya, ada pensucinya, dan obat pencuci hati adalah zikrullah. Perbanyak-banyak berzikir kepada Allah. Itu. Jadi hati awak dia zikrullah. Mana zikir dia Ustaz? Ngaji, solawat, membaca kalimat thayyibah, kalimat baik-baik, itu namanya zikir, namanya obat hati. Maka hati awak tu lama-lama akan berosil, akan jini, akan suci hati. Itu hati. Bapak Ibu jemaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi kehidupan manusia? Orang yang kalau hatinya terkendali, hatinya elok, hatinya bersih, apa pengaruh kepada kehidupannya? Banyak sekali. Pertama sekali orang kalau jiwanya baik, jiwanya bersih, jiwanya aman, jiwanya tidak sakit, tidak mati adalah hidupnya tenang. Jiwanya bahagia, hatinya damai, sejuk jiwanya. Kenapa? Karena Allah langsung menyejukkan hatinya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah sajalah yang bisa untuk menenangkan hati. Pada hari ini ibu yang berbahagia, zaman-zaman yang dipenuhi oleh kegoncangan, kegelisahan. Yang punya anak gelisah diadu anak. Yang tak punya anak gelisah tidak ada anak.
Woi pagi pulang sore kojo pada tulang gelisah, tak nyaman hati, tak tenang hati. Kenapa? Piti kurang-kurang. Yang dapat piti agak banyak, comel, gelisah, kok hilang piti. Kenapa habis piti? Yang punya uang banyak, gelisah mikirkan apa caranya habis piti. Maka kikirnya kan, itu gelisah. Tidak nyaman apapun di bumi ini tidak membuat dia nyaman. Kenapa? Karena faktornya hati. Kalau hati kau bermasalah, tidak nyaman gitu. Punyo awak tak nyaman, indah bapunyo apa terlain. Sakit awak tak nyaman, sihat tak nyaman. Orang kalau jiwanya ada masalah tidak nyaman gitu. Sihat pun tidak nyaman. Sedangkan yang kita cari intinya adalah bagaimana hendaknya hatiku nyaman di mana berada awak. Itu kalau awak bersama Allah. Kalau jauh Allah Taala awak di mana nyaman tak? Tapi kalau tidak sama Allah Taala tidak nyaman tak? Kalau banyak ibu masukkan jiwaku dunia, piti, haroto, ome, cincin, perak, golang, Honda masuk ke jiwa kau, itu isi jiwa kau, yakinlah tidak kenyaman awak. Tapi kalau itu cuma di tangan, sedangkan di jiwa itu jadi yang di dalam tu Allah yang di dalam tu, sedangkan di dunia aku piti banyak nama apa, jiwa kau tenangnya. Abi bang abilah, abi malah. Tak gelisah. Dapat gini banyak, alhamdulillah. Tak bisa dapat gini, ya tak lah. Alhamdulillah suki awak. Tak ada berbakan dia. Di ubi masih ada. Tak ada boleh ubi malah. Dia pokok tahun dengan jiwa. Tak masalah. Taknya comel dia tak ada. Tak comel dia tak dapat. Kalau di jiwa tu Allah jiwa selalu. Tapi kalau tak Allah di jiwa kau, mana Allah tu adalah selalu zikirnya tu mana? Kojo zikir sama Allah Taala, berjalan zikir sama Allah Taala, duduk sama qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, duduk sama Allah Taala, berjalan sama Allah Taala, berbaring sama Allah Taala, bahkan lolok tidur sama Allah Taala, bangun tidur sama Allah Taala, semuanya, seluruh aktivitas sama Allah Taala. Maka nikmat surga Allah berikan kepada kita di dunia. Tapi kalau hendaknya dunia, kalau banyak kodang dunia dan tiga, itu membuat awak tu gelisah selalu, comel selalu, takut selalu. Makanya ada resepnya Allah berikan kita apa? Agama. Jadi oleh kerana itu ibu yang berbahagia, inilah selalu kita mengadakan pengajian, wirid. Untuk apa? Untuk mendudukkan di jiwa tadi bahawa yang ada di jiwa itu hendaknya kalimat Allah. Selalu Allah terbayang atau teringat oleh awak di mana pun berada. Nak apa Pak Ustaz? Biar awak itu bahagia. Sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia kau dan bahagia pula di akhirat. Inilah yang intinya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikan kebaikan di dunia ya Allah dan kebaikan pula di akhirat. Itu dapat dengan siapa? Kalau itu bersama Allah selalu dalam hidup ini. Jadi kembali kita, yang paling kita jaga adalah bagaimana batin atau hatiku jangan sampai sakit atau mati. Jangan sampai mati. Hati manusia. Kalau dah mati hati manusia, payah. Kacau itu kalau dah mati hati orang. Ini kok bagaimana awak istiqomah selalu untuk selalu menghidupkan hati awak. Solusinya Pak Ustaz, solusinya beramal ibadah selalu. Berbanyak zikir, baca Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, malam-malam bangun awak tahajud, selawat awak, berzikir awak pada malam la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Usahakan 1 jam menjelang subuh ibu bangun untuk apa? Biar untuk menghidupkan hati, untuk zikir, tahajud. Itu dulu. Jadi kalau nak awak bangun malam, nak awak tahajud, kacau. Tak cocok lah ya. Kalau dah sampai awak kan, semaya awak ini tak awak bangun malam. Bokoru begitu subuh tu, itu tak cocok lah. Sampai dia cucu bangun awak, nek bangun nek subuh ya, itu tak cocok lah. Itulah ukuran kita. Apa cocoknya Ustaz? Cocoknya kita menunggu muazzin bangun jam 4 atau jam setengah 4, zikir kita sampai subuh, sampai orang azan, as-salatu khairum minan naum. Awal ada dua, awal ada dia apa sejadah berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang azan begitu ya cocok. Kalau lah usia-usia kini lah 40 kata, 50 kata, 60 tahun kata, apa lah 70 tahun kata, itu yang cocok. Cocoknya begitu. Tak cocok lah awak bangun jam 5:30. Dan awak subuh tu jam bujuk je kawan di pasar. Tadi aku bangun agak tercopek dan awak kawan. Jam berapa kak? Jam 5:30. Dan awak aku tak cocok dalam. Kadang ada orang merasa capek bangun jam 5:30. Tak. Jadi kita itu caranya untuk menghidupkan hati. Jadi hati kau biar hidup, jangan sampai mati. Solusinya adalah memperbanyak ibadah. Hai manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelummu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita amalkan lagi, berusaha. Kita berusaha mengamalkan, kaji, mengamalkan ayat Quran, ibadah, zikir dan bersosial. Bersosial kita tak boleh vakum. Kita hidup di bumi ini bermasyarakat. Jadi orang yang berguna bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bagus itu adalah orang yang paling berguna sama orang banyak. Itu jangan awaknya orang yang tak berguna sama orang. Ada guna sama orang. Hidup di masyarakat, bertetangga, berhandai, berjorong tetangga, berguna sama orang, dipakai urau. Ada kebaikan yang bisa kita sumbangkan untuk orang banyak. Itulah manusia yang terbaik. Tidak usah jadi kita jadi pecundang. Apa pecundang? Kalau beradu awak di tengah-tengah orang banyak, orang tak senang, orang gerisah, orang tidak nyaman di awal. Jadi itu tak bagus. Tapi jadilah ibu-ibu orang yang dibutuhkan. Ibu tu pulang kampung ya. Kalau tak ada ini tak bahagia awak. Kata orang. Kalau ibu tak pulang kampung, kalau ibu tak ada, tak nyaman. Artinya tak ada yang bisa kegiatan awak lakukan. Payah. Kalau ibu tu tak ada, payah awak dengan. Begitu nak. Jadi sama Allah baik, sama manusia baik, dan jaga hati, jaga batin, jangan sampai mati. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu meningkat dari hari ke hari, dan semakin bertambah usia kita, ibu, bertambah ibadah kita, bertambah elok hidup, elok sama Allah, elok dengan masyarakat, elok dengan tetangga. Itu yang terbaik. Jangan sampai awak bertambah usia makin tak elok awak sama Allah, amanahnya makin awak lalai sama Allah Ta'ala. Itu tak bagus. Makin awak sama manusia bermusuhan, itu tak bagus. Tapi makin bertambah usia kita, makin elok sama Allah, elok sama manusia, dan elok itu di mana berada. Amin. Amin ya Rabbal. Itu dia. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, diskusi.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita istiqomah dalam agama, makin kita tingkatkan agama kita, maka semakin banyak pula godaan kita, tantangan kita. Semakin kita lakukan ibadah, semakin Allah uji kita. Kadang berbantu ujiannya itu dengan dunia, kadang berbantu juga anak awak, kadangnya masyarakat, kadangnya pekerjaan, kadangnya kondisional awak, dipiti awak, dia kesusahan itu, ujian. Maka orang-orang kalau dia bijaksana, dia ngerti itu ujian, maka tidak membuat dia kendor ibadah. Dan kini juga buat ibu yang berbahagia, memang itu jawab utama lain. Meningkat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka kini ibu tolong buat suatu kewajiban bagi ibu atau saya, keharusan mesti ada waktu yang kita gunakan, yang kita laksanakan di waktu itu suatu amal wirid atau amal. Apa contoh? Umpamanya ibu-ibu setiap malam harus 1 jam atau setengah jam bangun malam. Untuk apa gunanya Ustaz? Untuk nak tahajud. Itu tahajud. Oh, bangun setiap malam tahajud 2 rakaat. Tak apa-apa tu. Oh, 4 rakaat ancak jo. 8 ancak jo. Pokoknya dijadwalkan setiap malam itu ada bangun malam untuk tahajud. Itu contoh. Kemudian setelah kita tahajud, ada suatu amal wirid awal tu umpamanya setengah jam atau agak sejam atau berapa lah. Ada suatu amal ibadah yang ibu kerjakan, wirid namanya. Kok selawat, kok baca tahlil, kok pula namanya kan selawat ikut, baca ikut atau ada baca Quran, pokok rutin. Dia namanya wirid namanya. Selawat setiap malam. Ada orang kadang selawat 2,000 semalam, 3,000 semalam, 5,000 semalam selawat. Baca selawat. Pilih selawat yang pendek. Contoh yang pendek, selawat apa? Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu dibaca banyak-banyak. Maka hatiku akan tenang. Jiwa itu akan bahagia. Masalah-masalah akan Allah mudah. Banyak fadilahnya. Pokoknya kalau kita biasa wirid, itu nama wirid, membaca selawat kah, membaca surat ini kah, rutin setiap waktu itu kita usahakan, kita laksanakan. Namanya wirid. Kalau lah biasa kita wirid besok, maka datang warid. Kalau wirid apa? Baca subhanallah, baca Allah akbar, baca selawat tadi wirid apa? Maka kalau orang lah biasa wirid, maka datang punya warid. Allah beri dia oleh-oleh manfaat dari wirid dia tadi. Itu biasa. Makanya orang-orang tarikan itu orang tahu apa kelebihannya. Itu kelebihannya. Ni yang baca tahlil 70,000 sehari malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah 70,000. Ada yang 5,000 baca Allah 5,000 sehari malam. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik kan dibaca terus setiap hari. Tentu datang nanti warid. Apa warid itu? Pemberian Allah, pemberian. Akibat nyola wirid, maka datang warid pemberian tadi. Inilah macam-macam pemberian. Ada yang berbentuk nyata, ada yang tak nyata. Pokoknya ada datang kepada orang-orang yang telah biasa begini. Kesimpulan apa? Kita melaksanakan suatu amalan-amalan khusus, amalan-amalan wirid, suatu kajian, suatu ibadah, terus bisa baca subhanallah, bisa takbir, bisa istighfar, bisa Fatihah, bisa qul huwallah, bisa selawat, terus baca umpama semalam sekian banyaknya. Ini akan mengundang nanti warid pemberian Allah kepada orang.
Dan itu sangat besar sekali. Dan orang-orang yang banyak macam itu, maka besok umpamanya kalau awak meninggal sampai di akhirat, kan awak dapat surga tu. Kan banyak surga kan? Oh, ibu kok surga je. Berbeza surga ibu je surga ibu tan juga solat wajib je. Awak banyak wirid awak, ikut amal sunat banyak wirid-wirid. Maka berbeza fasilitas di surga kita besok. Kalau kita ke surga, ini yang manfaat di akhirat. Jadi kita usahakan melawan malas, melawan malih untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini sudah tua. Sudah di ujung-ujung kita ini. Indah dunia tu adalah awak meninggal. Awak dah tua-tua kan. Tak ada anak kalau kau tak. Mungkin demikian lebih banyak berbahagia. Semoga ada manfaat yang kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.